So, di video ini kita akan masih membahas bilangan pecahan, yaitu di pecahan biasa dan pecahan campuran di penjumlahan pengurangan. Pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu pecahan senilai. Pecahan senilai dikatakan senilai jika dua pecahan tersebut mempunyai bentuk paling sederhana yang sama. Contohnya adalah 8/12 dan 10/15. Bentuk paling sederhana dari 8/12 ini pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 4. Ini ada 2, ini ada 3. 10 dan 15 bentuk paling sederhananya pembilang dan penyebut dibagi 5. Ini adalah 2, ini adalah 3. Jadi mereka mempunyai bentuk paling sederhana yang sama. Jadi dikatakan 8/12 dan 10/15 adalah pecahan senilai. Bagaimana kita menjumlahkan atau mengurangkan pecahan biasa? Jadi contohnya 7/8 dengan 5/12. Kita bisa menggunakan kali silang atau menggunakan KPK. Akan lebih gampang menggunakan KPK jika pecahannya banyak atau nilainya besar. Jadi 8 ini adalah 2/3 faktorisasi primanya. 12 ini adalah 2/2 dikali 3. Jadi KPK, kelipatan persekutuan terkecil atau kelipatan persekutuan yang paling dekat dari 8 dan 12 ini adalah setiap basis dengan pangkat yang paling tinggi. Ini 2. Kemudian ada 3. 2/3 ini 2/2. Kita ambil yang 3 yang paling tinggi pangkatnya. Kemudian 3. Ini pangkat 1 yang di sini tidak ada, artinya 3/0. Jadi kita ambil 1. Maka 8 dikali 3 ini ada 24. Maka penyebut untuk pecahan ini ada 24. Jadi 8 kali 3 menjadi 24. 7 pun dikali 3. Ini menjadi 21. 12 kali 2 menjadi 24. 5 pun dikali 2 menjadi 10. Maka hasilnya menjadi 21/24 kurang 10/24, ini ada 11/24. Lalu bagaimana kita menjumlahkan atau mengurangkan pecahan campuran? Contohnya 4, 5/12. Saya ambil pecahan biasa yang di belakang ini yang lebih kecil untuk pengurang daripada yang dikurang. Jadi 1, 7/8. Jadi kita akan menyamakan penyebut hanya untuk pecahannya saja. Bilangan yang di depannya tidak. Jadi 4 tetap. Ini per 24. Ini dikali 2 kali 2 menjadi 10. Kemudian dikurang 1. Ini per 24 juga penyebutnya. Kali 3 kali 3 ini ada 21. Kita lihat pecahan dari pengurang lebih kecil daripada yang dikurang. Jadi kita harus meminjamkan dari bilangan di depannya. Pinjamkan 1. Ini menjadi 3. Maka 1 yang dipinjamkan mempunyai 24 bagian. Ditambah 10 bagian yang sudah ada menjadi 34 bagian per 24. Dikurang 1, 21/24. Maka hasilnya 3 kurang 1 ini adalah 2. Kemudian 34/24 kurang 21/24. Ini adalah 13/24. Soal nomor 1. Hasil dari negatif 3, 8/15 tambah 6. 5/12 dikurang negatif 2, 3/10 adalah sama dengan. Jadi kita mempunyai penyebut 15, 12, 10. Kita harus mencari KPK-nya dahulu. Jadi 15 faktorisasi primanya ini ada 3 kali 5. Kemudian 12 ini adalah 2/2 kali 3. Kemudian 10 faktorisasi primanya adalah 2 kali 5. Maka KPK, kelipatan persekutuan terkecilnya adalah setiap basis dengan pangkat yang paling tinggi. Jadi 2. Ini pangkat 2, ini tidak ada, ini pangkat 1. Kita ambil pangkat 2. Lalu 3-nya, ini pangkat 1, ini pangkat 1. Kemudian 5-nya. Yang di sini pangkat 1 yang tidak ada, pangkat 0, maka ambil pangkat 1 juga. Maka ini ada 4 kali 5, 20 kali 3, 60. Jadi penyebutnya adalah 60. Kita akan memakai penyebut 60. Jadi ini tetap negatif 3 bilangan di depannya. Ini adalah 60 penyebutnya. Dikali 4, dikali 4. Jadi dikali 4 menjadi 60. Maka atas pun dikali 4. Jadi ini 32. Kemudian ditambah 6. Ini juga menjadi 60. Dikali 5 menjadi 60. Ini dikali 5 pun. Jadinya 25. Kemudian dikurang negatif 2, 3/10. Pada video-video sebelumnya kita ada tabel untuk perkalian tanda positif negatif. Negatif kali negatif ini adalah positif. Jadi 2 per ini 60. Jadi kali 6 menjadi 60, ini kali 6, 18. Lalu
Kita akan lihat bagian pecahannya saja. Pecahan biasanya saja ini ada negatif 32/60. Ini ada positif 25/60. Ini adalah 18/60. Kita bisa jumlahkan langsung. Jadi ini dijumlahkan langsung menjadi negatif 32/60 tambah 25/60 adalah negatif 7/60. Kemudian tambah 18/60 ini ada 11/60. Kemudian negatif 3 tambah 6 ini ada 3. Kemudian tambah 2 ini adalah 5. Maka hasilnya 5 11/60. Lalu soal nomor 2, pembilang sebuah pecahan sama dengan 12 kurang dari penyebutnya. Pecahan tersebut senilai dengan 5/8. Maka pembilang pecahan tersebut adalah, jadi satu pecahan mempunyai penyebut yang tidak kita ketahui, kita berikan nama X. Kemudian pembilangnya sama dengan 12 kurang dari penyebutnya. Jadi 12 kurang dari X ini adalah sama dengan senilai dengan 5/8. Jadi tidak mesti sama dengan 5, adalah 5/8, tapi senilai. Sekarang kita bisa kali silangkan. Jadi 8 dikali X kurang 12. Kemudian 5 dikali X. Naikkan ke atas. Lalu seperti hukum distributif, 8X menjadi 8 kali X, 8X. Kemudian 8 dikali 12. Lalu ini adalah 5X. Kita bisa pindahkan 5X ke sebelah kiri menjadi kurang 5X. 8X kurang 5X ada 3X. Kemudian ini dipindahkan menjadi positif 8 dikali 12. Maka X-nya adalah sama dengan 8 kali 12 per 3. Kita bisa coret. Ini sama-sama bagi 3. Ini ada 4. Ini adalah 1. Maka hasilnya adalah 32. Lalu pembilang untuk pecahan tersebut adalah sama dengan pembilangnya tadi adalah X dikurang 12. Jadi 32 dikurang 12 ini adalah 20. Maka pembilangnya adalah 20. Soal nomor 3. Tuliskan 3 pecahan yang terletak di antara 2/3 dan 13/21. Baik, silakan dicoba untuk dikerjakan. Sampai jumpa di video berikutnya.